pagi anak-anak. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Pada pembelajaran hari ini Ibu akan mengajarkan kalian mengenai menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. Nah, itu nanti kompetensi dasar yang akan kamu tempuh. Nah, adapun indikatornya yaitu mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi yang kamu baca, kemudian mempresentasikan hasil identifikasimu nanti ke depan. Ada tugas? Ada. Apa tugas yang Ibu berikan itu apa? Mencari hasil teks laporan hasil observasi. Contoh ya kan? Contoh mencari teks isi laporan hasil observasi yang ada di dalamnya apa aja. Sudah mencari ya? Sudah belajar tadi malam? Sudah pernah membuat laporan hasil observasi? Atau hasil pengamatan? Belum ya. Kemudian kalau kalian membuat teks laporan hasil observasi itu apa aja yang dicantumkan seperti minggu kemarin yang Ibu ajarkan? Syarat. Kemarin langkah-langkahnya harus ada apa? Pertama Judul. Harus ada judul. Kemudian yang ada di dalamnya harus fakta. Terus tidak boleh hasil Opini sendiri. Kemudian tidak boleh hanya kesimpulan, berarti harus Jelaskan secara rinci. Ya, betul. Nah, itu ya kemarin langkah-langkah menentukan teks. Kemarin Ibu sudah memberikan contoh teks laporan hasil observasi ya. Itu ada di lembar LKPD kan. Lembar LKPD itu dibuka di kegiatan 2. Kegiatan 2 dibuka. Buka kegiatan 2. Udah. Kegiatan 2 itu ada di buku paket juga kegiatannya. Nah, itu mengenai apa? Tolong dibacakan. Setelah kamu mempelajari bagaimana struktur teks anekdot, mari kita belajar mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi yang dibaca. Ini adalah teks laporan hasil observasi yang berjudul wayang. Ya, itu tadi maksudnya teks laporan hasil observasi ya. Setelah kamu kemarin kan sudah mempelajari nih strukturnya, kan? Ya. Itu diganti yang tulisan teks anekdotnya tadi diganti teks laporan hasil observasi. Nah, kemarin kan sudah nih kamu mempelajari struktur teks laporan hasil observasi. Strukturnya ada apa aja ya kemarin di teks laporan hasil observasi? Ada 3. Apa? Pembuka. Ya, disebut pembuka bisa, pendahuluan juga bisa. Terus isinya itu di dalamnya tentang pokok teks hasil laporan observasi. Seperti ciri kayak gitu ya. Terus bagian penutup ada penjelasan secara detail tentang yang diamati. Benar. Itu berarti strukturnya ya. Nah, sekarang itu ada tugas kegiatan 2. Setelah kamu mempelajari bagaimana struktur teks laporan hasil observasi, mari kita belajar mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi yang dibaca. Di bawah ini ada teks berjudul wayang. Nah, teks ini kamu baca. Kemudian ini ada tugas 2. Tugas 2 mengenai teks laporan hasil observasi ini. Kan kemarin sudah Ibu beri contoh beberapa teks laporan hasil observasi, dan di rumah juga Ibu sudah memberi tugas untuk mencari contoh teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang di sini
ada sebuah teks, lalu diisi ini ada yang harus kamu kerjakan. Nanti sesuai di petunjuk yang harus kamu kerjakan itu bagaimana gitu ya. Baca dulu petunjuknya. Ibu beri waktu setengah jam untuk mengerjakannya, nanti setelah itu dikumpulkan ke ibu gitu ya. Mengapa teks tersebut digolongkan teks laporan hasil observasi? Kenapa? Teks laporan hasil observasi itu kenapa? Teks yang mendeskripsikan, menjelaskan secara rinci. Berarti nek teks wayang iki disebut teks laporan hasil observasi, berarti teks ini mendeskripsikan wayang secara rinci. Dari sifatnya mau apa? Sifatnya umum khusus. Nah, itu mengapa kok teks laporan hasil observasi wayang iki digolongkan mau. Sudah? Sudah. Oke, jika sudah, tolong Yaya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil jawabannya tadi. Ibu ingin dengar gimana jawaban dari Yaya setelah membaca teks laporan hasil observasi tadi. 1. Maju ke depan sini. Gak usah membawa bukunya, soalnya tidak ditulis tau. Ya udah, bukunya bawa soal-soalnya tadi. Terus jawabanmu apa? Nomor 1 A. Informasi apa saja yang disampaikan dalam teks tersebut? Apa jenis wayang? Asal wayang? Terbuat dari apa wayang tersebut? Dan apa manfaat wayang? Berarti itu gambaran secara umum ya, yang ada di dalam teks tersebut. Terus selanjutnya B. Mengapa wayang ditetapkan sebagai mahakarya dunia? itu kenapa? Karena UNESCO, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor berasal dari Indonesia. Pembelajaran teks laporan hasil observasi Ibu rasa sudah cukup. Untuk pembelajaran di minggu selanjutnya Ibu akan memberikan materi mengenai teks anekdot. Sudah pernah dengar? Belum. Oke, nggak apa-apa. Nanti untuk pertemuan selanjutnya Ibu kasih tugas kamu mencari pengertian, ciri, jenis kayak gitu ya, baca-baca mengenai teks anekdot di rumah. Oke? Oke, nah nanti setelah Ibu nilai ini, jika nanti kamu ada kekurangan nilai atau nilaimu belum mencapai kompetensi yang dicapai, nanti kamu ada remedi ya. Nah, kalau misalkan sudah tercapai, nanti ada pengayaan dari Ibu biar kamu lebih paham lagi gitu ya. Nah, diingat-ingat itu nanti tugasnya minggu depan itu terkait teks anekdot. Sudah, tidak ada yang ditanyakan? Ya. Oke, dari pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Apabila ada kekurangan Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.